Halo, nama saya Karisma dari kelas X IPA 1, dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah, manfaat sejarah, mengapa kita harus mempelajari sejarah, dan sebuah contoh dari sejarah. Oke. Jadi sejarah adalah kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul dari silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah. Manfaat sejarah bagi pendidikan adalah yang pertama, membawa kebijaksanaan dan kearifan. Yang kedua, membawa sifat inspiratif yang artinya memberi ilham. Yang ketiga, bersifat instruktif, yaitu membantu kegiatan menyampaikan pengetahuan atau keterampilan. Dan yang keempat, bersifat rekreatif, yakni memberikan kesenangan estetis mengenai kisah-kisah nyata yang dialami manusia. Nah, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Mempelajari sejarah memungkinkan manusia zaman sekarang untuk mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar manusia zaman sekarang tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Oke, untuk contohnya saya akan mengambil sejarah tulisan. Sejarah tulisan mencatat perkembangan bahasa ekspresi dengan huruf atau tanda. Nah, kapan sih sejarah tulisan itu mulai diperkenalkan atau mulai dicari, diketahui? Jadi sejarah tulisan itu telah ada ditemukan sebanyak 2 kali, di tahun 3200 sebelum Masehi dan di tahun 600 sebelum Masehi. Dan untuk letak ada berapa? Ditemukan di 2 tempat, yakni Mesopotamia dan Mesoamerika. Di Mesopotamia ini yang ditemukannya di sekitar 3200 sebelum Masehi, dan kalau yang di Mesoamerika yang 600 sebelum Masehi. Nah, bagaimana sih keadaan manusia di zaman yang sebelum ada tulisan dan sebagainya gitu? Oke, jadi sedikit penjelasan. Zaman sebelum manusia mengenal tulisan itu disebut zaman praaksara. Praaksara ini tergabung dari 2 kata, yakni pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Nah, di zaman praaksara itu ketika mereka bisa berkomunikasi atau apa, kan kalau di zaman sekarang kan kita bisa berkomunikasi dengan tulisan, surat gitu, atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi di HP, mengetik. Tapi untuk mereka tidak ada seperti itu, tidak ada tulisan apa-apa. Jadi mereka itu berkomunikasinya dengan isyarat tangan atau mungkin kayak suara-suara tertentu yang mereka buat hanya agar mereka bisa mengerti. Dan mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi semua. Sekian, terima kasih.